project itu kan sudah tuh Anda membuat proposalnya ya. Nah, setelah proposal, jadi kegiatannya, pura-puranya kegiatannya sudah berlangsung. Nah, kita juga membuat LPJ-nya, laporan kegiatannya. Oke, sebentar. Ini sebenarnya pasti kalian juga udah tahu sih kalau laporan kegiatan, tapi setidaknya sekilas lah ya saya jelaskan. Nah, kenapa harus ada laporan kegiatan? Karena laporan kegiatan itu dia bisa menjadi bahan evaluasi. Nah, ya, apa yang terjadi, kekurangannya apa, misalnya ya. Kemudian juga pijakan untuk kegiatan berikutnya, jika itu kegiatan yang misalnya 2 tahunan, atau bisa jadi kegiatan tahunan, kegiatan rutin lembaga, itu kan ada perbaikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian yang ketiga sebagai pertanggungjawaban ya. Nah, karena nanti kan dilampirkan juga bagaimana kondisinya, misalnya foto-foto kegiatannya, laporan keuangan terutama ya. Kalau ada hambatan dan segala macamnya kan diceritakan. Dan juga sebagai bahan monitoring. Nah, kegiatan sedang berjalan. Jadi kalau dari satu lembaga itu dia punya banyak kegiatan misalnya. Nah, jadi monitoring nih si divisi apa? Misalnya divisi musik nih yang bikin konser tuh. Nah, itu bagaimana keberjalanan si divisi ini gitu dengan kegiatan-kegiatannya mereka jalan atau tidak. Makanya itu diperlukan laporan kegiatan ya. Nah, media laporannya apa saja? Bisa secara lisan, sebetulnya bisa secara lisan, bisa tulisan sederhana dan juga tulisan formal. Nah, kenapa kemudian diperlukan tulisan formal? Ya tadi sebagai arsip nantinya. Nah, bahwa tahun ini pernah ada nih kegiatan charity. Nah, itu kan jadi ada arsipnya bahwa pernah lo ada kegiatan ini gitu. Ada konser musik nih untuk tahun ini. Nah, berarti kan ada arsip sebuah kegiatan itu sudah pernah dilakukan. Makanya harus ada tulisan formalnya ya. Kalau tulisan sederhana ini biasanya sekedar dari panitia misalnya pada ketua lembaga gitu ya. Kalau lisan ketika dalam rapat evaluasi secara lisan tapi tetap harus ada formalnya seperti apa ya. Nah, formatnya sih sama ya, pendahuluan, isi laporan dan penutup. Kemudian isi dari pendahuluan itu ya pasti seperti yang ada di proposal ya, latar belakangnya, dasar hukumnya, maksud dan tujuannya juga ruang lingkup. Bisa juga pendahuluan ini misalnya konsep ya, konsepsi acaranya seperti apa. Nah, itu ada di pendahuluan. Nah, kemudian isi laporannya. Nah, isi laporannya pasti jenis kegiatannya, tempat dan waktu, petugasnya siapa aja, persiapan dan rencana kegiatan, kemudian peserta kegiatan, kesulitan dan hambatan. Ini terutama ya, kesulitan dan hambatan atau apa yang terjadi saat itu ya. Nah, hasil kegiatannya bagaimana, kemudian simpulan dan saran. Nah, di isi laporan ini bisa juga kita menyebutnya bukan isi laporan, misalnya bab satunya konsep, bab 2-nya pelaksanaan. Nah, itu kan lebih pas juga ya. Jadi pas bab tentang pelaksanaan itu jenis kegiatannya apa, tempat waktunya, sampai misalnya ada kendalanya apa. Nah, itu ya di kesulitan dan hambatan, pesertanya siapa aja, bagaimana persiapannya. Nanti saya juga sudah kirim di Teams itu contohnya ya. Contoh LPJ-nya. Nah, ini hasil kegiatan, kemudian simpulan dan saran. Kemudian ya pasti penutup ya, ucapan terima kasih kepada penyandang dana misalnya karena kita memberikan sponsorship itu ada beberapa sponsorship. Nah, itu bisa disampaikan ucapan terima kasih, kemudian juga harapan untuk ke depannya seperti apa gitu ya, harapan untuk masa yang akan datang. Ini sih. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kita membuat laporan ya, laporan kegiatan. Nah, tidak usah terlalu panjang, jadi laporannya singkat, padat dan jelas, kemudian bahasanya sederhana juga ya. Kemudian langkah demi langkahnya itu dibuat secara sistematis, makanya nanti yang per bab kemudian poin-poinnya juga dijelaskan. Hanya memang harus detail ya, mencakup semua detail kegiatan, harus detail. Kemudian gunakan juga desain dan cover yang menarik, harus akurat dan akuntabel. Jadi sesuai dengan fakta lapangan ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya nanti ada lampiran kan, ada lampiran dokumen diperlukan ya. Kemudian dibuat sesuai dengan jadwal kerja dan tepat pada waktunya. Nah, biasanya memang setelah kegiatan itu yang malas memang bikin laporannya. Karena setelah kegiatan aja udah capek gitu, terus bikin laporannya. Nah, tapi harus ya,
Supaya memang tadi sebagai dia fungsinya sebagai pengarsipan, kemudian juga bahan evaluasi, pertanggungjawaban. Nah, itu harus ya. Jadi ketika nanti misalnya lembaga ini, apalagi ketika kita banyak sponsorship, nah si LPJ ini kan harus diberikan pada sponsorship yang mensponsori kegiatan kita gitu, bahwa ini loh sudah kegiatannya sudah selesai, ini buktinya. Nah, itu dari laporannya ya. Baik, kalau misalnya kegiatan Anda sekarang itu biasanya diliput tuh, misalnya diliput media, ada bukti liputannya, nah itu dilampirkan, makanya melampirkan foto, ya foto kegiatan, kwitansi, surat izin, dan dokumen lainnya. Kalau misalnya ada liputannya, nah itu dilampirkan. Jadi membuktikan bahwa kegiatan kita tuh benar-benar ada dan bahkan peminatnya banyak misalnya, bahkan sampai diliput media misalnya, seperti itu kan. Ada sesuatu yang menarik. Dan yang terakhir tentu harus mengacu pada proposal sebelumnya gitu. Proposalnya bagaimana? Nanti kan apakah sesuai tidak dengan proposal yang sudah kita buat. Nah, makanya ada di evaluasi ya. Di bab pelaksanaan, kemudian evaluasinya seperti apa kegiatannya. Itu saja kalau untuk teori dari laporan. Sebenarnya Mas sudah jelas ya. Anda juga sudah biasa. Nah, ini saya ingin perlihatkan contoh mana sebentar. Contoh LPJ-nya nih yang Anda sudah buat. Ini yang tahun kemarin. Nah, ini laporan pertanggungjawaban. Ini Meraki Festival. Nah, ini ada daftar isinya. Di sini dibaginya menjadi 3 konsep ya. Konsep itu pendahuluan, nah, kemudian pelaksanaan, isinya ya, dan evaluasi terakhir. Bahkan lampiran-lampirannya lengkap ya, notulensi rapat, semuanya dilampirkan di sini. Gitu ya. Ini ada daftar isinya. Kemudian nah ini isinya. Konsepnya seperti apa? Ya konsepnya pasti dari latar belakang. Ini sebenarnya tinggal ambil dari proposal yang sudah kita buat ya. Ini proposalnya, tinggal dipindahkan saja latar belakangnya bagaimana, kemudian tujuannya. Ini pentas seni ya. Cuma karena tahun lalu kan kita masih belum bisa offline ya, tidak seperti sekarang. Mungkin nanti yang akan ada konser-konser. Nah, ini karena masih virtual ceritanya. Nah, ini bahkan organogram, job description-nya ada ya, karena kan ini konsep ya. Nah, ini konsep. Kemudian, nah ini kegiatannya akan seperti apa, temanya ya. Strategi ini sebenarnya tinggal dia pindahkan dari proposal. Kalau untuk yang bab 1 tentang konsep ini ya. Ini kemudian ini penampilnya ya. Nah, grafis pamerannya. Ini pokoknya konsep-konsep di bab 1 ya. Nah, kemudian bab 2 tuh pelaksanaannya. Nah, ketika pelaksanaannya bagaimana, mulai dari persiapan, ini sampai detail ya. Makanya ini bagus saya angkat jadi contoh karena dia detail. Kayak pemilihan pimpinan proyek, kordif, dan staf itu, makanya ada notulensi rapatnya juga dilampirkan ya. Gitu, ini 18 halaman. Penentuan tema, sampai brainstorming-nya dia diceritakan di sini. Kemudian apa pelaksanaannya, karena ada beberapa kegiatan ya, dari mulai pra-event-nya, Instagram, lokakarya. Nah, ini bisa diambil. Nah, ini main event-nya. Itu talk show. Jadi nggak hanya langsung pentas seni, tapi ada beberapa kegiatan sampingan ya selain itu. Itu talk show. Nah, ini anggaran dananya. Nah, anggaran yang di RAB-nya ya. Nah, kemudian, nah ini evaluasinya. Jadi bab 3 dibagi lagi jadi evaluasi. Nah, ini ada evaluasi umum. Nah, jadi pura-puranya apa sih yang terjadi ketika itu gitu ya. Nah, ini
Ini juga nggak beneran kan? Memang pura-puranya kita sudah melakukan. Nah, ini evaluasi pas kegiatan itu apa yang terjadi ya? Kayak event chaos karena banyak masalah mendadak dan yang tidak bisa diantisipasi. Ya. Ini saran dan simpulan dari hambatan-hambatan yang terjadi dari evaluasi itu. Saran dan simpulannya apa? Nah, aduh, maaf. Nah, itu lampirannya. Nah, ini nanti dilampirkan. Aturan rapat, dokumentasi ya. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, ini contohnya sudah saya simpan juga di Teams ya. Nah, itu jadi rangkaian kita setelah project proposal nanti